Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira dengan NIM 2200411 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penempatan tulangan pada balok dengan menggunakan fitur bar constraint di Revit. Mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Penulangan di sini adalah penulangan pada balok. Balok di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada tumpuan yaitu seperempat dari bentangnya dan lapangan ini di tengah bentang. Nah, ini ada gambar tulangan-tulangannya. Biasanya tulangan di tumpuan lebih rapat dibandingkan dengan lapangan karena di tumpuan menahan gaya geser atau gaya lintang yang lebih besar. Besi tumpuan juga harus nempel ke cincin atau stir-up. Lalu di sini ada detail potongan 1 dan detail potongan 2. Perbedaannya di potongan 1 atau tumpuan ini, besi bagian atas ada 3 buah, sedangkan di potongan 2 ini atau lapangan hanya 2 buah karena gaya lintangnya berbeda. Sebelum kita mulai membuat tulangan pada balok, ada 2 alat penting yang perlu kita pahami, yaitu placement plane dan placement orientation. Pertama, ada placement plane berfungsi untuk menentukan posisi tulangan sesuai dengan yang kita inginkan. Terdapat 3 jenis placement plane. Yang pertama, current work plane, di mana penempatan tulangan berada di tengah-tengah balok. Yang kedua, ada near cover reference, yang berarti penempatan tulangannya ada di sisi depan balok. Yang ketiga, ada far cover reference, di mana penempatan tulangan ini terletak di sisi belakang balok. Selanjutnya, kita memiliki placement orientation yang mengatur arah dari tulangan. Terdapat beberapa opsi. Yang pertama, ada parallel to work plane, di mana tulangannya menghadap ke depan dan posisinya berada di tengah. Yang kedua, ada parallel to cover, yang mengarahkan tulangan melebar dan menghadap ke samping. Yang ketiga, ada perpendicular to cover, di mana tulangannya menghadap ke atas. Pengaturan ini justrunya sangat penting ya saat kita mendesain tulangan pada balok. Sekarang kita buka langsung Revit-nya. Kita mulai dari new project, pilih struktural, lalu kita mulai menggambar balok dan kolom. Balok yang kita pakai berukuran 300 x 600 mm dengan panjang 7000 mm. Untuk kolomnya kita duplikat dan ubah dimensinya menjadi 600 mm juga. Kolom kita tempatkan di ujung-ujung balok. Kita buat 2 balok agar bisa melihat perbandingan penulangannya. Di tampilan 3D, kita sembunyikan elemen-elemen analytical dan beberapa annotation agar tampak lebih jelas dan bersih. Kita atur tampak levelnya, misalnya tingginya kita ubah jadi 4000 mm agar lebih terlihat. Selanjutnya kita klik balok lalu pilih rebar untuk menambahkan tulangan. Kita pilih standar dari ACIS 31599 dan kita pilih jenis MT1. Sama seperti di video sebelumnya, penempatan tulangan bisa kita atur di bagian depan, tengah, atau belakang.
Setelah ditempatkan, kita bisa lihat perbedaannya di tampilan 3D. Untuk memperbanyak tulangan, kita ubah mode dari single menjadi maximum spacing misalnya 100 mm. Tapi perlu diperhatikan kalau penempatan di depan dan belakang tidak bisa overlay, jadi kita hapus salah satunya agar tidak bertabrakan. Di sini saya menggunakan maksimum spacingnya 150 mm. Contoh lainnya misalnya ada tulangan yang malah nempel ke kolom, padahal kita inginnya ke balok, maka kita harus buat section agar lebih akurat. Kita potong balok dengan section, lalu sesuaikan tampilannya. Kita matikan garis bantu yang tidak diperlukan. Di potongan ini kita bisa tempatkan kembali tulangan dengan orientasi dan placement yang sesuai. Untuk mengubah selimut beton atau cover, kita bisa ubah di pengaturan rebar cover. Misalnya diubah menjadi 20 mm. Sekarang kita buat tulangan utama yang memanjang. Kita pilih placement dan orientation-nya sesuai kebutuhan. Lalu kita gandakan jadi 3 batang dengan opsi fixed number. Kita copy ke sisi seberangnya juga dengan gunakan fitur Edit Constraint untuk mengatur posisinya agar presisi. Jangan lupa atur diameter besinya, misalnya menjadi 22 mm. Kita juga tambahkan tulangan untuk bagian pinggirnya, lalu kita copy lagi dan tempatkan di posisi sebaliknya. Di 3D ini kita bagi seperempat bentangnya atau untuk tumpuan. Misalnya bentangnya di sini ada 6400 mm, berarti tumpuannya itu adalah 1600 mm. Kita tempatkan tulangan pada 1/4 bagian untuk tumpuan. Kemudian bisa kita mirror ke sisi satunya. Selanjutnya bagian tengah kita copy saja dan spacingnya kita ubah menjadi 200 mm. Karena spacing di lapangan lebih renggang.
Bagian yang menarik, kita bisa bengkokkan tulangan bagian atas dengan menambahkan hook. Misalnya kita atur hook pada start dan end ke 90 derajat agar membengkok ke dalam tumpuan. Kita mirror lagi hooknya agar simetris. Lalu kita buat potongan lagi untuk melihat perbedaan pendulangan di tumpuan dan lapangan. Di tumpuan ada 3 batang besi di atasnya, sedangkan lapangan hanya 2. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang cara membuat dan menempatkan tulangan pada balok di Revit. Kurang lebihnya mohon maaf dalam menyampaikan pembahasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.